Babak 16 besar Pesta Bola Dunia. Keduanya akan bentrok di Stadion Azteca, tempat yang menyimpan memori buruk bagi The Three Lions. Timnas Inggris akan meladeni permainan tuan rumah Meksiko di Stadion Azteca Mexico City merebutkan tiket perempat final. Selain tekanan supporter tuan rumah, The Three Lions juga harus kembali bermain di stadion yang menyimpan kenangan pahit bagi mereka. Inggris pernah tersingkir dari Piala Dunia 1986 setelah dikalahkan Argentina dalam pertandingan yang dikenang lewat gol kontroversial Diego Maradona. Laga melawan Meksiko akan menjadi penampilan pertama bagi skuad racikan Thomas Tuchel di Azteca dalam ajang Piala Dunia sejak momen bersejarah tersebut. Stadion Azteca yang berada di dataran tinggi juga berpotensi memengaruhi stamina dan performa Harry Kane dan kolega. There exists on some stages in some iconic stadiums in club football or internationally, it is more difficult to put out a top performance. This stadium here and this environment here and to play against the home country is for sure one of them. But like I said, I trust the players 100%. I see their quality. They do it on club level. They do it on international level in Champions League, and that's what we build. Di sisi lain, Meksiko tampil sangat impresif sepanjang turnamen dengan mencetak 8 gol tanpa pernah kebobolan. Meksiko juga belum pernah kalah di ajang Pesta Bola Dunia saat bermain di Azteca. La altura y todo lo demás, bueno, son cosas que en lo personal yo dejo de lado. Somos 11 contra 11 y no el árbitro está ahí para señalar lo que considere que está fuera del reglamento y ya está. No me detengo a pensar en esas cosas porque somos 11 mexicanos que tenemos que hacer gol allá y que no te dan gol aquí. Tan fácil como eso. Mampukah Harry Kane membawa Inggris mengatasi tekanan Azteca atau justru Meksiko melanjutkan laju impresifnya? Saudara, tuan rumah Meksiko akan menjamu Inggris di Stadion Azteca. Seperti apa lantas peluang dari keduanya? Kita akan bahas bersama dengan analis sepak bola Anton Sanjoyo. Halo Bung Joy, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam Valen, kabar baik. Kabar baik. Bung Joy, ini dua-duanya sama-sama punya ambisi untuk lolos dari babak do or die. Istilahnya lolos dari 16 besar, tapi punya kenangan dari masing-masing pertandingan, utamanya di tahun 1986. Nah, kalau bermain di kandang sendiri berarti ini jadi keuntungan besar buat Meksiko ya, Bung? Iya, tentu saja. Meksiko nggak pernah kalah di stadion ini, udah 38 tahun mereka baru kalah 2 kali di stadion ini. Jadi Anda bisa bayangkan betapa mengerikannya Stadion Azteca ini. Kalau dari soal ketinggian 2.400 meter MDPL itu sebenarnya nggak setinggi La Paz lah. Nggak setinggi La Paz di Bolivia yang selalu menjadi senjata bagi Bolivia untuk menaklukkan lawan-lawannya, tapi 2.400 tetap masalah ya bagi Inggris yang notabene tidak pernah selama di Piala Dunia tidak pernah bertanding di dataran setinggi itu. Apalagi Meksiko pasti akan sangat berisik ya, bukan saja di hotel tempat Inggris bermalam, tapi juga di stadion itu kan kapasitasnya 83.000. Mungkin sekitar 80.000 adalah pendukung tuan rumah. Dan bahkan sejak 2 hari terakhir sudah riuh sekali di sekitar stadion, poster semuanya. Dan Meksiko bukan saja ingin lolos ke babak quarter final, tapi juga mereka ingin mengakhiri kutukan 5 mereka namakan, karena mereka selalu gagal dalam pertandingan kelima di Piala Dunia. Jadi ini kesempatan terbaik ya, mereka tampil di Azteca dengan lawan yang menurut saya Inggris salah satu favorit, tapi kemungkinan besar kesulitan akan sangat membebani Inggris dengan semua masalah yang mereka punya juga. Meksiko bukan tanpa masalah, tapi rasanya agak sulit ya mengalahkan Meksiko di pertandingan kali ini di Azteca. Oke, mungkin itu memang ada tantangan dari segi mental ya. Kalau misalnya tadi Bung Joy bilang ketinggian tidak berpengaruh, tapi ini sang pelatih bilang bahwa mereka dan timnya ini sangat sulit adaptasi, bahkan sulit tidur, dan juga mungkin tantangan di sana adalah bikin pusing begitu. Nah, ini kalau faktor-faktor kayak gini, apa kemudian yang harus dicermati oleh pelatih dan para pemain dari tim The Three Lions?
Ya saya tidak bilang tidak berpengaruh. 2.400 MDPL itu mungkin tidak separah di lapas Bolivia yang 3.200-an kan, itu selalu menjadi senjata, tapi tetap bermasalah karena 2.400 ya itu seperti tingginya Surya Kencana di Gunung Gede kan. Anda kalau jalan di Surya Kencana merasa tidak ada masalah, tapi tiba-tiba kepala Anda pusing. Jadi ini pasti dialami juga oleh pemain-pemain Inggris yang tidak pernah terbiasa main di Azteca. Pemain Meksiko hampir semuanya ya rutin main di Azteca kan, karena mereka kan ya untungnya mereka tidak tampil di kualifikasi karena sebagai tuan rumah, tapi tetap pemain-pemain Meksiko bukan saja punya pertahanan yang kuat, tapi mereka sudah terbiasa dengan Azteca. Pemain Inggris pasti cepat lelah, pasti merasa tubuhnya itu tiba-tiba lemas gitu. Nah, memang mereka atlet elit ya, tapi tetap saja atlet elit di ketinggian seperti itu. Saya ingat betul Ronaldo Nazario itu pernah sampai dipakai alat bantuan oksigen ya ketika tanding di lapas. Karena tapi udara tipis dan oksigen yang minim ya. Ya, oksigennya kan sangat minim. Lapas memang lebih tinggi, tapi Azteca juga tinggi, 2.400 MDPL. Oke, Bung, kalau lihat dari segi permainan dalam menuju 16 besar ini, kalau melihat dari produktivitas gol, ini mungkin ada perbedaan dari masing-masing. Meksiko bisa dikatakan mencetak 2 gol per laga, bahkan belum pernah kebobolan sepanjang Piala Dunia 2026 ini. Sementara Inggris mencetak 8 gol, tapi kebobolan 3 gol. Nah, Anda kalau melihat nanti permainannya akan seperti apa? Ya, ini adalah laga di mana Inggris yang akan tampil agresif menghadapi tim dengan pertahanan yang luar biasa kuatnya. Mereka punya 4 pemain di belakang itu, ada Montes, ada Vasquez. Itu adalah pemain-pemain senior yang sepanjang Piala Dunia belum pernah bobol. Anda bisa bayangkan menghadapi Ekuador saja mereka bisa menang dengan skor 2-0. Dan itu menunjukkan bahwa memang Aguirre ini membangun tim dengan kekuatan di lini belakang. Mereka hanya mengandalkan serangan balik lewat Jimenez, tapi tetap serangan balik mereka sangat tajam. Apalagi Jimenez kemarin mencetak gol yang sangat mengesankan. Jadi tetap Inggris akan menghadapi tim dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa dan menghadapi 2 pemain terutama Jimenez dan Jimenez yang tampil luar biasa sebagai pemain yang mampu untuk merobek pertahanan lawan dengan kecepatan mereka. Jadi Inggris membutuhkan ya kalau saya bilang Inggris sedikit membutuhkan mukjizat ya untuk bisa menang di Azteca. Kalau nanti pada pertandingan di atas kertas ini bisa dikatakan kedua tim seimbang ya, Bung Joy. Betul. Kalau pertandingan nanti berlangsung hingga babak tambahan bahkan penalti, Inggris atau Meksiko menurut Anda yang lebih diuntungkan? Kalau sudah penalti back to square one, semua keunggulan di babak 1, 2 dan babak tambahan akan sirna, akan hilang ya. Ya, jadi ini lebih ditentukan siapa yang lebih kuat mentalnya. Dan Inggris kan rasanya agak jarang ya bisa memenangi laga lewat adu penalti. Saya ingat betul final Euro mereka juga kalah. Saya datang di Euro 2000 di Belanda, dia juga kalah dari lawannya dalam adu tendangan penalti. Jadi mental pemain Inggris ini kalau secara sejarahnya nggak pernah beruntung dalam adu penalti. Tapi who knows, tidak ada yang tahu karena sangat ditentukan pada situasi di lapangan setelah laga 120 menit. Dan Meksiko pun bisa mengalami kekalahan kalau pertandingan harus dengan adu tendangan penalti. Dan ini sangat ditentukan. Kiper mereka termasuk salah satu yang terbaik. Jadi kalau diadu dengan Jordan Pickford, menurut saya ya kiper Meksiko ya sedikit lebih unggul ya dari sisi bagaimana dia menahan tendangan penalti atau ngeblok tendangan-tendangan keras. Kalau ketajaman Harry Kane dan kreativitas lini tengah, ini apakah bisa dikatakan akan merepotkan Meksiko juga, Bung Joy? Tentu, apalagi kalau Harry Kane kan lagi gacor-gacornya juga ya. Dan Jude Bellingham menurut saya juga salah satu pemain yang meskipun dia selama ini digadang-gadang sebagai salah satu tulang punggung Inggris, tapi tidak menunjukkan performa yang sebaiknya. Tapi di Piala Dunia dia tampil mengesankan. Bukayo Saka yang sering bangkit dari bangku cadangan juga tampil bagus. Jadi tim yang dipegang Thomas Tuchel ini menurut saya salah satu tim Inggris terbaik setelah 2018 ya, ketika mereka lolos ke semifinal Piala Dunia di Rusia. Oke, apakah nanti Harry Kane bisa mencetak gol di pertahanan Meksiko, Bung Joy?
Saya cukup yakin dia bisa mencetak gol dan membuat Meksiko pertama kali untuk di Piala Dunia ini kebobolan. Tapi hasil akhirnya saya tidak terlalu yakin Inggris bisa menang karena ya itu tadi dan gaya bermain Inggris kan determinasinya tinggi sekali, intensitasnya tinggi sekali. Apakah cukup untuk bermain seperti itu di Azteca? Dan apakah cukup kalau misalnya 120 menit pertandingan, stamina mereka cukup untuk menghadapi situasi yang sangat tidak menguntungkan di Azteca? Itu masih menjadi pertanyaan besar. Oke, nggak afdol rasanya kalau nggak tanya prediksi skor dari Bung Joy, kira-kira berapa nih Meksiko versus Inggris, Bung Joy? Saya menduga ya, memprediksi 1-1, kemudian pertandingan akan dilanjutkan dengan adu penalti. Oke, apakah prediksi Bung Joy ini sesuai? Nanti kita akan lihat pertandingannya antara Meksiko versus Inggris. Thank you Bung Joy sudah berbagi analisanya bersama kami di Kompas Malam, Kompas TV. Salam sehat selalu dan salam olahraga. Sama-sama. Saudara, kami akan kembali usai jeda. Masih banyak informasi yang ingin kami bagikan untuk Anda hanya di Kompas Malam. Tetaplah bersama kami. Saudara, tim nasional Norwegia menggelar sesi latihan terakhir dengan skuad penuh demi ambisi mengukir sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia 2026 saat menantang Brazil di Stadion MetLife. Erling Haaland bakal jadi tumpuan Norwegia untuk menggedor pertahanan tim kuat Brazil. Norwegia ini menanti selama 28 tahun untuk bisa kembali ke panggung tertinggi sepak bola, di mana Erling Haaland menjadi motor kebangkitan yang sudah lama dinantikan dengan torehan 5 gol sepanjang turnamen ini. Obviously, Brazil is the favorites, like I told you yesterday. But I also said that it's not. I don't think they are big favorites, which they maybe had been some years ago, or 2, 3, 4 years ago. Now we have had a very good run for a very long time, and we have great confidence. The important thing is that we can hurt Brazil on our day, but we still need to be our very best. Otherwise, we have no chance. But if we are on our very best, then we have a chance. Sementara itu, pelatih Brazil Carlo Ancelotti menegaskan timnya tidak akan menyiapkan strategi khusus untuk meredam Erling Haaland. Ancelotti menegaskan Brazil akan fokus dalam menghadapi pergerakan seluruh pemain dalam tim lawan. Ese Haaland es un lado, tengo que explicar a meus zagueiro como joga Haaland. Lo conoce mejor que yo, porque jugaron contra él muchas veces. Entonces, estamos focalizados en preparar bien el juego, incluyendo las características de Haaland. Obvio que tenemos que tener en cuenta que es un delantero muy peligroso. Brazil akan berhadapan dengan Norwegia di New Jersey Stadium, New York, Amerika Serikat. Tim Samba diprediksi akan menemui ujian berat dari The Vikings. Berikut prediksi skor yang kami rangkum dari pecinta sepak bola sejagat ini. Norwegia, skornya 2-1. Oke, dukungnya untuk gol pertama dicetak siapa nih Om kira-kira? Mudah-mudahan Haaland. Dukung Norwegia, skornya 3-1. Oke, siapa yang kira-kira cetak gol duluan nih Om? Wah, kalau saya bilang nih Haaland. Tentunya jagoin yang asalnya dari Amerika Latin, Brazil. Yang prediksi skornya saya prediksi 2-1 kayaknya nih. Brazil 2, Norway 1. Saudara, laga Brazil melawan Norwegia juga jadi ajang adu tajam dari Erling Haaland dan Vinicius Junior. Kita akan bergabung kembali, kita akan sapa kembali analis sepak bola Bung Anton Sanjoyo. Bung Joy, kali ini kita ngobrolin soal Brazil dan Norwegia yang sama-sama punya penyerang tajam. Haaland 5 gol dan Vini 4 gol. Jadi bagaimana Anda melihat peran dari kedua pemain dewa ini dalam laga nanti? Ya, berbeda dengan Haaland yang selalu menggendong tim Norwegia.
Vini Junior menurut saya sekarang jauh lebih dewasa lah. Meskipun ya sikapnya masih suka kekanak-kanakan, tapi di dalam tim sekarang dia tidak merasa bahwa dia harus diladeni. Dia juga turun bertahan. Dia di lini tengah juga dia sering mengambil bola. Jadi menurut saya ya seiring dengan berjalannya waktu, tim Brasil ini menurut saya sekarang yang salah satu yang terbaik dari Brasil mungkin dalam 10 tahun terakhir. Apalagi dipegang oleh Don Carlo kan. Tim ini menurut saya tidak punya pemain yang betul-betul diperlakukan sebagai bintang. Jadi tidak ada masalah internal yang cukup mengganggu tim Brasil selama ini. Dan ya yang berbicara mungkin kalau bicara sejarah, Brasil ini kan 4 pertemuan terakhir nggak pernah menang lawan Norwegia. Bahkan di Piala Dunia 1998 ya kalah juga kan Brasil. Jadi catatannya sih tidak bagus melawan Norwegia. Tapi kali ini saya yakin Brasil mampu untuk mengatasi Norwegia meskipun Erling Haaland sekarang kan 5 gol ya. Tapi Vini juga 4 gol dengan 1 assist. Jadi ini pertandingan kalau dibilang Vini dengan Haaland boleh saja. Tetapi menurut saya kolektivitas Brasil masih lebih baik daripada Norwegia. Oke. Kalah 4 kali versus Norwegia, kata Anda. Tapi tadi Ancelotti bilang kalau Brazil itu tidak menyiapkan strategi khusus dalam melawan Haaland. Apakah Haaland ini tidak dianggap ancaman, Bung? Dianggap ancaman. Sorry saya koreksi. Dalam 4 pertemuan terakhir Brasil tidak pernah menang. 2 kali kalah, 2 kali draw. Jadi kalau Ancelotti bilang Haaland tetap adalah ancaman, ya tentu saja. Dia kan salah satu striker terbaik di dunia sekarang. Dan musim lalu dia tampil dengan tim yang tidak terlalu bagus di Manchester City, tetap dia top scorer. Jadi tetap ancaman bagi Brasil, tapi Vini Junior, saya baca juga Rafinha sudah bisa bermain, jadi ancaman bagi Norwegia menurut saya jauh lebih nyata. Marcus Cunha yang tidak terlalu bagus bersama tim di Inggris di Manchester United, tapi tetap kalau tampil bersama Brasil dia tetap seorang penyerang yang luar biasa. Casemiro kalau bersama Manchester United sudah mulai turun, tapi bersama Brasil tetap dia sebagai tulang punggung di lini tengah. Jadi ini memang ada hal yang mungkin anomali ya pada sejumlah pemain, tapi Brasil menurut saya sejauh ini meskipun mereka agak kesulitan ketika melawan Jepang, tetap favorit untuk bisa melaju bahkan sampai ke semifinal dan diramalkan akan ketemu Argentina. Jadi ya saya rasa itu ramalan yang cukup logis lah. Pelatih Norway juga bilang kalau sekarang ini Brazil tidak atau bukan menjadi favorit utama seperti tahun-tahun sebelumnya. Apakah juga karena Norway yang selalu imbang ini, maksudnya Norway yang berada di atas Brazil ini yang kemudian membuat pelatih Norwegia lebih pede gitu, Bung? Ya itu Saywar lah kalau buat saya. Kalau buat saya Brasil itu selalu favorit. Yang bisa mengalahkan Brasil itu hanya diri mereka sendiri. Ada masalah di internal. Tapi sejak ditangani oleh Carlo Ancelotti, menurut saya tim ini punya perbedaan yang cukup signifikan ya. Tidak ada masalah yang cukup serius di internal. Mereka juga bermain dengan layaknya Brasil yang kita lihat tahun 90-an. Tidak ada pemain yang betul-betul diperlakukan sebagai bintang dan itu sangat positif menurut saya. Oke, kalau di babak 16 besar ini prediksi dalam permainan nanti seperti apa, Bung, menurut Anda? Sama-sama bermain menyerang ya, tapi menghadapi Brazil kalau terlalu frontal menyerang, misalnya dengan formasi 4-2-3-1 akan backfire, akan berbalik ya. Jadi kemungkinan sih tetap Norwegia bermain dengan ofensif, tapi mungkin dengan 4-3-3. Jadi ofensif tapi tetap balance di antara serangan dan pertahanan. Brasil sendiri menurut saya akan bermain dengan 4-3-3 dan itu kalau bermainnya terbuka menurut saya ini skornya rame ya. Artinya Norwegia tidak mungkin dipatahkan begitu saja. Brasil harus kerja keras. Tapi kalau saya Brasil lebih di atas angin sih prediksi saya. Oh ya, berbeda dengan masyarakat yang tadi mayoritas pada mendukung Norway. Jadi Bung Joy prediksi skornya akan lebih diunggulkan nih Brasil kelihatannya atau betul, gimana? Ya mereka akan menang lah, menang di 90 menit lagi. Kalau prediksi saya mungkin skornya 1-0 atau 2-1. Oke, 2-1 atau 1-0 untuk Brasil ya? Ya. Oke, itu prediksi dan kita akan nanti lihat bagaimana permainan antara Brasil versus Norwegia. Terima kasih Bung Joy atas analisa Anda sudah menyempatkan waktu dan berbagi analisa bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat selalu, Bung Joy. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih.